Sama ini ya, yang punya udah lama. Ini. Sudah, pokoknya. Nanti lalai suwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad. Sahabatnya, para zuriyahnya, para keluarganya, para umatnya, khususon pada mu'alif kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syarat keabsahan hubatan. Itu misalnya dakwaan yang tidak dapat didengar. Saya ulangi aja lah. Syarat keabsahan hubatan. Wasuri tolid dakwah al-istihadiyah hatta tusma'a wijat ila jawabin binaqtin khalisin au mahsusin au jainin misliyin au mutaqawwamin dikutin min zabin au widatin wa naukin wa sihatin wa tasuhin ini salah bima gharadun wa qadri mi'at dirhamin widatin khalisatin au mahsusatin au asrafiyatin balibuhu bihal an. Tadi syaratnya sah gugatan. Artinya gugatan itu bisa dilanjutkan untuk dibacakan di muka sidang. Syarat baik keabsahan suatu gugatan adalah didengar dan wajib ditanggapi. Ini enggak gini terjemahannya mestinya. Kita hatta atau ila jawab. Sehingga pada dakwah ini bisa dibacakan, bisa didengarkan, itu dibaca terus didengarkan terus maaf. Setelah didengar terus banyak ini Khalid Fauzi dakwaan itu harus jelas sama lagi loh. Kemudian dakwa itu tanah punya saya. Ini udah boleh gitu toh. Harus tanahnya luasnya berapa, batas-batasnya mana. Itu maksudnya gitu. Sehingga nanti bisa dijawab. Kalau ngaku tanah nonton, itu gini. Naktin, bukan masalah uang. Tapi naktin kholesin, maksudnya uangnya itu uang campuran apa uang murni. Emasnya itu loh. Sama dan juga begitu. Ini makanya saya sanakan terjemahannya tadi karena au jainin misriyin au mutlaqawimin
Jadi tadi logam campuran, apa utang barang yang ada standarnya atau yang dapat fiksir. Jadi umumnya utangnya utang barangnya berapa kintal, utang berasnya berapa kintal. Enggak mau ya utang sama saya beras, beras wiro loh. Beras opo, beras jempo, beras lele, apa. Nah, itu maksudnya gitu, harus jelas itu. Sehingga bisa dijawab nanti. Kalau tidak jelas kan habis jawab. Kalau jenin misrin, au mutaqwa. Jadi semuanya mau begini. Ya, saya berat. Kiranya waktu itu nggak ditimbang, jadi taksirannya waktu itu benar. Apa tuh harganya berada segitu. Keduanya mempunyai nilai yang berbeda, menyebut jumlahnya umumnya satu serigam atau ada uang perak atau ukuran dikatakan rupiah. Jadi mas gitu ya. Jadi maksudnya orang gugat itu jangan absurd istilahnya. Absurd itu apa? Yang nggak jelas. Suaranya tidak kuat badak. Pedot-pedot ya. Ya, Nggih. jadi gugat itu harus jelas, yang digugat jelas. Jadi contoh yang paling gampang tanah. Tanah itu saya gugat milik saya. Tanah itu yang mana? Itu yang batas utaranya si A, batas selatan si B, batas baratnya jalan, batasnya utara si A, lebarnya sekian meter persegi itu ada itu udah boleh buka tanah ngonotok enggak. Buka tanah di mana di Tanjung Sari, ya enggak jelas. Dan berhampiran itu maksudnya gitu. Kalau emas ya emas gitu, emasnya berapa gram, emasnya emas murni apa emas samburan gitu. Di ana sarta dakwa antakuna maklumatan. Lah ini keringkasannya. Dikatakan demikian karena syarat utama bagi suatu agar dimaklumi. Jadi tidak bisa yang tidak bisa jelas ya nanti di NO nanti bisa tidak diterima ketika oleh hakimnya iya kekuatan benar gitu. Bukan ditolak, tidak diterima istilahnya. Kalau ditolak itu tidak terbukti ditolak. Kalau tidak diterima. Wama ulima waznuhu kadinari ayusaratu ta'arudu liwaznihi walisaratu zikrul kima fil mahsus. Lain lagi kalau barang yang sudah jelas. Sesuatu yang telah dimaklumi timbangannya seperti mata uang dinar. Yang buat dia pernah utang saya 1.000 dinar. Yang tidak usah sebut dinarnya ini, tidak usah yang maklum dinar yang ikut. Tidak disyaratkan menyebut beratnya dan tidak disyaratkan menyebut nilai tentang mata uang yang tidak murni. Jadi dinarnya mesti tidak murni dong jadi dinar itu. Tapi sudah menjadi barang umum sudah dicetak oleh pemerintah pada waktu itu. Harus sekarang logam mulia dari ancam wantang. Dakwaan yang tidak dapat didengar. Ini. Jadi istilahnya tidak dapat didengar. Kalau di pengadilan itu namanya tidak diterima ya. Ini tidak didengar. Wala tusma'u da'wata ini mufrisin sahabata fultuhu.
anahu wajada malan hatta yubayina zababawi aisin wa kisabin wa qadru. Tidak dapat didengar dakwaan seorang yang punya utang terhadap orang yang berhutang padanya dalam keadaan pailit dan telah terbukti kepahilitannya. Dakwaan tersebut mengatakan bahwa yang punya utang yang baik itu mendapat sejumlah harta tanpa menyebut penyebab umumnya waris. Ana wajah amalan hatta dibayar sababu kaisin. Jadi begini, orang yang sudah dinyatakan pailit itu kan sudah tak bisa digugat, Tapi cara dalam bloknya. kan pailit sehingga kalau ada berita bahwa dia sudah tidak pailit, sebabnya apa dia tidak pailit itu dapat warisan, uangnya banyak sudah. Itu contohnya. Tapi tak pailit kalau begitu Takon kene itu mahin. mati. Takon kene. Nah, Kita bapak nak kon dulu. lah, carane lah. Suara nih. Carane wasila lo ditutup. Iya, anggar dewek ora krasa. Maaf. Kalau ya itu diterima. Sedangkan dakwaan menyangkut barang lainnya, yakni selain emas dan perak yang dapat dilakukan penaksiran harga melalui spesifikasi seperti biji-bijian dan ternak, maka diharuskan menyebut spesifikasinya. Dengan kata lain, si pendakwa diharuskan menerangkan spesifikasinya seperti yang terjadi pada transaksi salam ke inden, tapi tidak wajib menyebut harganya. Jadi kalau barangnya barang yang belum umum ya harus disebutkan. Makanya dia utang saya seekor sapi. Nah, aku disebutkan sapinya itu kira-kira berat berapa kintal, kemudian umur berapa tahun, kemudian tidak punya cacat apa-apa. Sapi disebut cepat. Fa'in larifatil ainu wa ya mutakawun wal apabila barang tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan barang yang dimaksud memerlukan penaksiran harga, maka wajib menyebut harganya di samping jenisnya. Umpamanya dikatakan seorang budak yang harganya sekian. Dakwaan mengenai barang yang tidak bergerak. Dakwa bi ikorin karangan ya. Zikru jihatin wa mahalatin wa hududin adatin fala yakfi zikru salasatin minha idza lam yu'lam illa bi'arbatin. Dalam kasus dakwaan menyangkut barang yang tak bergerak tanahnya, diharuskan menyebutkan arah, tempat, dan keempat batasannya. Utara batasannya dengan siapa, selatan, timur, barat, siapa orang yang dekat situ. Jadi keempat batasannya itu disebutkan. Tidak cukup hanya menyebut ketiga arahnya saja. Sebab sebidang tanah tidak dapat diketahui letaknya kecuali dengan menyebut keempat arah tempat lahan itu berada. Jadi harus disebutkan utara si A, batasan dengan si B, kemudian si selatan dengan si B, timur dengan si C, kemudian
barat siapa pacaran apa Bain ilma biwaidin minha kafa walau aghnat rotuhu anta jijihi lam yajib. Jika lahan tersebut dapat diketahui hanya dengan menyebut salah satu dari keempat arah, sudah anggap mencukupi. Bahkan jika lahan tersebut sangat terkenal dan tidak memerlukan pembatasan secara rinci. Misalnya cukup menyebut namanya saja. Umpamanya gugat apa ya? Gugat gedung bioskop. Dalam kono gedung bioskop siji kutok. Ya nggak usah disebut batas-batasnya nggak apa-apa. Tapi lebih baik dilengkapi. Atau di Pemalang itu hanya ada pom bensin satu ton. Itu pom bensin ya. Tapi paling kali disebut malah batas-batasnya. Tapi andai kata belum tahu batasnya, tapi sudah tahu bahwa di kota ini hanya bensinnya 1 ton ya sudah. Dakwaan nikah sekarang. Tapi dakwa binikahin alam ratin zikru sihatihi wa sudihi min nahwi waliyin wa sayyidini utulin. Wariduha in surito biangkar ghara mujbaroh fala yakfi bihi al-itlaq. Mengenai kasus dakwaan terhadap masalah nikah dengan seorang wanita, maka diharuskan menyebut hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan dan persyaratannya nikah. Itu adanya wali. Saya sudah pernah nikah dengan si ini perempuan ini. Dulu walinya si A, saksinya si A dan si C, B, saksi yang adil dan kerelaan pihak wanita sudah boleh mau jadi persyaratkan. Umumnya si wanita tidak dikawin paksa. Dalam kasus ini tidak cukup menyebut ada ikatan nikah saja secara mutlak tanpa rincian tersebut. Baik anak jatuh amatan wajib zikr adzi an mahri khuratin wa khafi an wa annahu laysa tatahu khuratun. Jika istri yang diakui itu seorang budak perempuan, dan laki yang bersangkutan wajib menyebut faktor ketidakmampuannya untuk membayar mas kawin wanita merdeka. Atau dia tidak mempunyai istri lain yang berstatus merdeka. Dakwaan transaksi jalan. Tapi dakwa bi'aqin aliyin kabai'in wa ibatin zikru sihatihi. Wala yadatu ila tarih abikahi li'annahu akhwatuhu qanuru. Dalam dakwaan suatu transaksi yang menyangkut harta, seperti transaksi beli dan hibah, harusnya menyebut keabsahan transaksi tersebut dan tidak memerlukan rincian. Seperti dakwaan dalam salah ikatan nikah. Ingat masalah nikah lebih diperlukan sikap hati-hatian dalam menanganinya sebab menyangkut hukuman had. Jadi kalau masalah jual beli atau utang piutang ya jelaskan. Dakwaan yang kontradiksi. Gimana kalau ada dakwaan yang kontradiksi? Atalhu ad-da'wa bitanaqudin. Fala yutlabu minal mudda'a alaihi. Jawabuhu. Zadatin khalafat ad-da'wa. Ani da'amilkan bisababi. Adzakaru syaidu sababan akhor. Fala tusma'u limu munafar biha ad-da'wa.
Suatu dakwaan atau maksudnya gugatan maksudnya yang penuh dengan kontradiksi diabaikan. Karena itu si terdakwa tidak dituntut menjawab atau meladeninya. Umpamanya kesaksian yang ada bertentangan dengan dakwaan. Contohnya, seseorang mendakwakan hak milik melalui suatu penyebab seperti warisan, sedangkan saksi menyebut penyebab yang lain, umpamanya hasil hibah, bertentangan dengan dakwaan di penggugat. Jumbo dakwaan penggugat. Ini kalau benda ini gugatan penggugat berdakwaan. Tapi di pergi memang dakwaan semua. Wa qadiyatuhu annahu law a'ada ala waqid dakwa kubirat wa bisal al-hadramiyu faqtadahu kalamu gharihi. Jadi pengertian di atas dapat disimpulkan jika si penggugat merevisi persaksiannya sesuai dengan dakwaannya diajukannya, maka gugatannya dapat diterima. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Al-Hadrami dan tersimpul dari pendapat lainnya. Wala tabtulu ad-da'wa biqali syuhudi fasaqatun aw mubtiluna walau ika matu bayinatin ukhra wal khalif. Tidak mempengaruhi keabsahan suatu dakwaan bila si pendakwa mengatakan para saksi itu orang-orang yang fasik atau orang-orang ahli kebatilan. Untuk itu ya boleh mencari saksi-saksi yang lain dan memperkuatnya dengan sumpah. Si jalur lain. Paman qomat alaihi bayinatun yakin laisa lahu tahliful mudda'i al-iqaqi mada'u bil yakin ya'anahu taklifu hujjatin pada hujjatin bahwa kata ini bisuhud. Jadi terdakwa yang telah terbukti tidak boleh menyumpah pendakwa. Pak, di yang tidak sungguh kita terdakwa kita pada tergugat saja. Orang tergugat yang telah ditegakkan suatu bukti atas dirinya mengenai hak orang lain yang ada pada dirinya tidak boleh menyumpah si penggugat lagi. Dirinya. Sebab ini berarti menggunakan kuda sudah berarti saja mencari kesaksiannya yang telah sah. Ada kasus kan al-bayi itu lil-muta'i wal yamin alaman angkaro. Jadi kalau sudah ada saksinya sudah tidak usah disumpah sana, sudah yang dimenangkan yang bawa saksi, tidak usah terus itu sumpah, tidak usah. Sebab sumpahnya sana itu kalau tidak ada di sini yang menggugat tidak punya saksi, akhirnya tergugatnya disuruh sumpah, tidak terus dua-duanya. Yang sini sudah si suruh saksi, yang sana disumpah, paling enggak paling bingung wong. Orang yang mengutangkan boleh menyumpah orang yang berhutang. Kan tidak ada saksi soalnya. Naam, lahu tahliful madin ma'al bayinah bi isarihi. Ijazi anna lahu malan batina. Memang dibenarkan seorang yang
Piutang diperbolehkan menyumpah orang yang berutang kepadanya sekalipun telah ada bukti saksi yang menyatakan kepahilitannya. Sebab boleh jadi yang berutang mempunyai barang lain yang tidak kelihatan atas timbangannya. Jadi ini lain ya. Juga boleh dalam hal ini. Kenapa? Karena dicurigai barangkali ada harta di lain kota yang lain. Itu nggak mau nyaur. Dakwaan menggugurkan hak dakwa. Baritara khosmuhu muskitan lahu. Ka'adain lahu au ibra'in minhu. Wa sira'ihi minhu. Ayuhalahu ala nafi mada'ahu al-khosmu. Litimali ma yada'ihi. Jadi kata-kata dakwaan kita baca gugatan saja. Tadinya seseorang mengajukan tanggahan terhadap lawan perkaranya dengan gugatan, ya, dengan dakwaan. Menggugurkan hak di penggugat, umpamanya utangnya telah dilunasi atau telah dibebaskan atau telah dibeli darinya bukan utang, maka si terdakwa, si tergugat harus disumpah untuk memperkuat sanggahannya terhadap gugatan lawan. Perkaranya karena kemungkinan pengakuan si tergugat itu memang benar. Kali ini hukum acara, hukum acara semua. Wakala labi ja'a khosmuhu alaihi ilmahu bifutki syahidihi au fitbihi. Demikian pula seandainya si pendakwa atau penggugat ya, itu menggugat si tergugat mengetahui kefasikan saksi yang dipakainya atau mengetahui kepalsuan saksinya. Bukan menggugat tergugat mengetahui kefasikan saksi yang dipakainya atau mengetahui kepalsuan saksinya. Jadi minta sumpah karena saksinya tidak tahu tidak sebagai suatu bagian kan berakibat timbulnya menyeluruh. Tidak boleh wakil kontrak sumpah. Kalau nakala anda dilamin ulifal muta'aleh babatalat disata. Seandainya si pendakwa diharuskan bersumpah, tetapi ia tidak mau, maka si terdakwalah yang disumpah. Dan kesaksian yang diajukan dakwa menjadi batal. Namanya yamin marjudah. Yamin marjudah. Kan rasanya al-bayyinatul mudda'i asalnya. Jadi pembuktian itu oleh yang penggugat. Ini wal bayyinatu wal yaminu liman angkaro, dan sumpah itu untuk siapa
yang tergugat. Tapi setelah penggugat ini tidak bisa membuktikan, kan tergugatnya harus disumpah. Tergugatnya nggak mau disumpah, tapi minta dia sumpah sendiri. Siapa penggugatnya? Akhirnya penggugat sumpah. Nah, ini namanya sudah kembali dikembalikan kepada penggugat. Akhirnya menang penggugat. Kalau berani sumpah, kalau nggak berani ya nggak berani itu ya kalah. Baiklah talabal imhal mangkomat alaihi bainah amhalahul qadi wujuban lakin bikafilin baiklah kapital simi alaihi ilhifa arabuhu salah satu minal ayami ya dia isafiin man nahwi ajain atau ibrahim karena min safari ya dulu ilam bil muddah salah satu anha la ya'zumu adru biha. Bila melalui saksi yang memberatkannya terdakwa terbukti meminta penundaan perkaranya, maka si kodi harus mengabulkannya dalam masa 3 hari. Tapi harus dengan jaminan. Jika tidak dengan jaminan, maka harus di bawah pengawasan kodi. Bila dikhawatirkan, terdakwa akan melarikan diri. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa memperoleh tenggang waktu untuk mencari saksi yang menguatkan pihaknya, bahkan dirinya. Dalam membayar atau dibebaskan dari hutang. Jadi memberinya keleluasaan boleh diberikan untuk keperluan mengajukan saksi. Jika lama perjalanan tidak lebih dari 3 hari. Mengingat masa 3 hari masih berada dalam batas toleransi dan tidak mengandung bahaya yang besar. Jadi waktu dari tunda sidang boleh. Pengakuan terdakwa dapat dibenarkan melalui sumpah. Alwi ta'ari qabaligin akilin majuris nabi faqala ana khurun aslan qawlu tidak dikira merdeka itu tidak pernah mengakui sebagai budak pada si pendakwa dan dia adalah orang yang telah dewasa, maka si terdakwa harus disumpah untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Sumpah cukup sudah sumpah. Kalau memang tidak pernah jadi budak kok, sumpah. Aisadaku biaminihi wa nistahjamahu qabla inkarihi wa jaro alaihi bai'u iraron wa tadawaratul aidi lima faqdihil asra wa huwal khuliyah. Terdakwa dibenarkan pengakuannya melalui sumpah, tadi sumpah. Sekalipun sebelum memprotes itu si terdakwa menjadi pembantunya dan pernah diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Dikatakan demikian karena pengakuannya itu sesuai dengan kaidah asal bagi manusia itu lahir dalam keadaan merdeka.
Wamin sama kujimat bayinatul riki ala bayinatul kuliah. Ya anal ula ma'aha ijazatu ilmi. Benar. Tapi yang pertama diperlukan tambahan pengetahuan yang membuktikan adanya peralihan status dari merdeka hingga menjadi budak. Akhraja bi qawli asolatan malau qala tak tani takuri man ba'ani laka wala yusadaku illa bibayinatin. Tidak termasuk ke dalam pengertian kata-kata sejak lahir, yaitu seandainya si terdakwa mengatakan engkau telah memerdekakan diriku atau aku telah dimerdekakan oleh orang yang menjualku kepadamu, maka pengakuannya itu tidak dapat dibenarkan kecuali bila disertai dengan bukti. Bila sahabat huriyatuhu al-asiratu biqoli roja'a mustarihi ala ba'ihi bisamanihi bayan aqarra lahu bil milki dan lahu wanahu ala zahiriyati. Apabila status merdeka sejak lahir telah terbukti melalui ucapan, maka si pembeli boleh menarik kembali uang pembeliannya dari si penjual. Sekalipun si pembeli pada awal mulanya mengakui pada si penjual bahwa yang dijualnya itu adalah budak. Mengingat pengakuan itu hanya berdasarkan penilaian lahiriah yang menunjukkan bahwa orang yang dimaksud berada di bawah kekuasaan si penjual. Baik tarik kosebiin, majnunin, kafirin, yasbiyadihi wa kadzabahu rajulat lam yusaddaq illa bidin atau ilmin tidak ada seperti atau seorang menuduh anak kecil atau orang gila yang dewasa yang berada di tangan orang lain status budak, sedangkan orang yang menguasainya mengangkal tuduhan tersebut, maka tuduhannya tidak dibenarkan kecuali jika dibarengi dengan hujah berupa saksi atau bukti atau pengetahuan kodi yang bersangkutan atau sumpah di penguasa orang yang dimaksud orang. Dikatakan demikian karena pada asalnya manusia itu jadi itu asu baka umakana alamakan. Walau karena sebiyu biadi atau biadi waridi, pasal takohu saya bulat. Kulli fali khadari sa'il khuriyah alam yu'raf laqtuhu. Wala akhari ingkarihi ila falahu ya'anal jaza' hujjatun. Seandainya anak kecil yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya atau di bawah kekuasaan orang lain, lalu si penguasa membenarkan tuduhan status budak yang ditujukan kepada anak kecil tersebut, maka si penguasa harus disumpah untuk kebenaran pengakuannya itu. Mengingat kepindahan status dari budak menjadi orang merdeka sangatlah berat. Lagi tidak diketahui anak tersebut hasil temuan mengenai keingkaran yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan bila ia telah mengingat kekuasaan orang yang memilikinya merupakan hujah yang dapat mematahkan pengingkarannya. Bain uli falaqtuhu lam yusaddaq illa bibainatin. Bila ternyata
diketahui bahwa anak tersebut hasil temuan. Tidak dapat dibenarkan begitu saja kecuali bila disertai dengan bukti. Ana wong nemu bocah tok kene. Ana wong nuduh iku budakku iku. Mana buktinya budakmu harus ditunjukkan. Dakwa utang bertempo ini kan. Kalau status mau dakwa bidainin wa ajalin ilam kata anak ya ilzamun au zarabatun fil hal. Dakwaan utang yang masih berjalan tempo penangguhannya tidak dapat didengar karena dakwaan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan keharusan membayar atau tuntutan di masa sekarang. Bukan tuh yang belum datang waktunya ya, nggak bisa. Isma'u qaulul ba'i al-mubi waqfun. Karena bi bayinatin ilam yusarif halal ba'i bimulkihi. Ba'ilah sumi'at dakwahu kita fil mustari annahu ba'ahu bahwa milkuhu. Kata-kata si penjual yang menyatakan barang yang dijual adalah barang wakaf dapat dibenarkan. Demikian pula bila disertai dengan bukti jika dia tidak menjelaskan status pemilikannya di saat transaksi jual beli. Jika si penjual ternyata menjelaskan status pemilikannya di saat transaksi jual beli, maka yang didengar hanyalah pengakuan saja, yakni penjelasan tadi untuk melakukan penyembahan terhadap si pembeli bahwa dia telah membelinya, sedangkan barang itu adalah milik si penjual. Dan sekarang sanggahan terhadap dakwaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Idza aqarrul mudda'a alaih sabatal haqqu bila hukmin. Pengakuan. Dakwa mengakui tuduhan yang dilontarkan terhadap dirinya, maka perkara yang hak sudah dapat ditetapkan tanpa melalui proses peradilan lagi. Tidak ngomong ya wis, kau sebut demikian. Kalau tang aku ya 1 juta, ya wis lah. Kalau saya ribut, beri nyaur lah. Baik insya anil jawabi amarul qadi ilam yas al mujai. Insya kata maka mungkirin atau rodu alaihi yamin. Baik insya kata aidan malam yazhar sababu anakilun bayhalaku al mujai. Tetapi jika si terdakwa diam tidak mau menjawab tujuan tersebut, maka si qadi memerintahkannya untuk menjawab tujuan tersebut sekalipun tanpa permintaan si pendakwa atau penggugat. Jika si terdakwa tersebut masih tetap diam setelah diminta menjawab oleh qadi, kedudukannya sama dengan orang yang membantah. Untuk itu ditawarkan kepadanya agar jika si terdakwa masih berani masih bersikap diam, tidak mau bersumpah tanpa ada penyebab yang jelas, tujuannya dianggap sebagai orang yang menyangkal. Dan itu qadi menyumpah di pendakwa atau penggugat. Terdakwa mengingkari tujuan. Bain angkaro ustirata ingkaru madza alaihi wa azzahi intajazza'a. Jika si terdakwa atau tergugat mengingkarinya, disalahkan, hendaknya dia menyangkal semua bukan
adanya keniscayaan. Kalau Bang Ingkari harus dijelaskan. Yang diingkari apa saja ini semua. Nah, ini ta'a alaihi asrotan masalah. Lam yaksi bijab rata zamuni al-asroh. Hatta yakula wala ba'duha. Jika seseorang didakwa berutang 10.000 misalnya, maka untuk menyangkalnya tidak cukup banyak dengan kata-kata aku tidak berutang 10.000. Sebelum ia melengkapi dengan kata-kata dan tidak pula sebagiannya 10.000 dan kurang jelas ya. Padahal kan jelas kau utang 10 ya kau utang. Fakatanya alifu in tawajjahatil jamin alaihi la'anna mudda'ya mudda'in yagujuz in minha wala budda ayyutabikul imkan wal yamin dakwahu. Sumpah yang sama dimukakan pula oleh terdakwa jika dia harus bersumpah karena pendakwanya menyebutkan masing-masing bagiannya secara rinci yang merupakan suatu keharusan. Hendaknya penolakan dan sumpah terdakwa berlawanan dengan tuduhan si terdakwa. Rinci lagi. Bain halafa ala nafil asroh Pak Tasoro alaihi karena kilun amma wis ngomong lah 10 lewat ngantuk. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. بلغنا بصريات من جميع الخيرات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل المعون اللهم هاوينا بسعي الموت ونزل النار والأمن الصعب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا اشف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ودعواهم الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.